Itu Pak satu rumus yang tak bisa kita langsung putuskan. Pengamatan hama dan penyakit, kita harus terjun ke lapangan secara langsung. Kemudian kalau kita ke lapangan, inilah pokoknya rumput atau tumbuhan ya, atau tumbuhan yang tumbuh di tanaman induk yang tidak dibutuhkan, ya kan? Atau tidak dimanfaatkan. Jadi mungkin salah satu contoh ya kan, kita nanam padi. Di tengah-tengah itu ada tanaman apa? Ada kedelai. Bisa juga jadi gulma, ya kan? Atau memang gulma betul kan? Entah apa namanya? Paku ya kan, pakis-pakis itu kan, sebagainya. Oke, pokoknya kita secara umum sudah mengerti OPT itu apa? Yang pertama hama, penyakit, dan gulma. Oke ya? Oke. Bisa menyebutkan hama utama tanaman padi minimal berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hama utama tanaman padi yang berada di wilayah binaan kita masing-masing. 7 Bu ya. Nanti kasih pena. Kok pena nggak sesuai? Nggak ada lagi Bu hadiahnya. Hama ya. Tikus. 7. Dia tikus. Keong. Pengirit batang. Beluk. Terus kalau capuk nggak masuk ya? Capuk itu apa tuh? Capuk putih itu. Capuk terus dua lagi tunggu. Gulma. Bukan ya. Hama tadi ya. Hama. Walang sangit, wereng. Kurang lagi. Udah 7. 7. Oke. Pena Pak Rahidin. Kasih pena Pak. Masuk ke pena Pak Rahidin. Pena Pak Rahidin, jangan penanya ya. Oke. Betul ya. Mau pena apa susu Bu? Kalau susu satu. Pilih satu. Yang ditunjukkan satu renteng itu tadi. Bukan satu. Masih banyak pertanyaan. Oke ya. Bisa. Oke. Nanti diselesaikan Pak Rahidin. Oke. Ada keong mas, ada tikus, ada sundep, ada beluk. Sundep sama beluk apa bedanya? Yuk. Sundep sama beluk, sama-sama penggerek. Apa bedanya? Ada yang bisa jelaskan? Belum. Sundep, beluk. Ini lah Pak. Pasti lagi, nggak usah. Sundep, beluk, sama-sama penggerek. Jelaskan ciri-ciri atau perbedaannya. Sundep sama beluk ya. Beda sundep dengan beluk. Beluk. Bukan belut Pak. Beluk. Beluk. Ya, beluk. Beluk. Beluk itu berbentuk apa Pak? Pakai pecel lele. Kalau sundep kita tahu itu dia pemakan batang. Kalau seandainya dia berbuah, buah mau dihisapnya itu. Iya, jadi saat dia udah musim panen, dia hampa tuh, nggak ada isinya, tapi buahnya tetap kuning. Oke. Yakin? Ya itu loh Pak. Yakin? Oke. Kalau yang sundep tadi oke. Ya kan? Beluknya berarti yang belum ya. Kan di sini kita masih banyak ya kan? Masih banyak belum tahu kan? Mas Indro tahu? Nggak tahu sundep sama beluk. Perbedaannya. Bu Meli. Sundep sama beluk. Ini sama-sama hama penggerek ini, Pak. Sama-sama hama penggerek batang tanaman padi. Cuma bedanya serangannya, fasenya, waktunya. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Pak. Ini dia. Pena Pak Raiden, kalau benar Pak Raiden, kalau salah nggak usah. Bahasanya itu nggak sama, sama Silvio. Kalau beluk keluar helai, kuning daunnya itu sundep. Beluk itu tanaman tanaman yang diserang oleh penggerek batang itu sebelum fase bunting gitu kan. Bunting dan itu bisa sembuh normal lagi kan dikasih perawatan. Sedangkan Sunda itu penggerek batang yang menyerang itu di dalam batang padi itu yang bisa mengakibatkan itu malenya kosong, istilahnya hampa. Oke. Ya. Itu tahu. Oke, sudah tepat ya. Cuman penempatan yang salah karena kebalikannya tuh Pak. Iya.
Kalau dia beluk, kalau dia sundep, dia menyerang pada fase padi yang belum mengeluarkan malai. Mulai dari penanaman sampai dia sebelum mengeluarkan malai. Itu namanya sundep. Ya kan, dia menyerang juga bagian dalam batang, ya kan, masuk di dalam batang, makan dari cairan sehingga tanaman padi bisa mengalami kerusakan-kerusakan. Kemudian untuk beluk, ini perlu kita ketahui nih Pak, beluk itu dia menyerang pada fase setelah mengeluarkan malai, terutama di leher malai. Jadi kalau udah menyerang ini di batak di leher ini, itu tanaman akan rusak, tak akan jadi. Jadi kalau dia menyerang di fase ini, alamatlah selesai, alamatlah selamat tinggal, tak akan jadi, kan itu. Tapi kalau dia menyerang di fase sebelum mengeluarkan malai, itu bisa diselamatkan dengan cara pengendalian, kemudian sanitasi dan sebagainya. Ya, itu ada 2 tipe itu yang sangat kita sering tak tahu. Bagaimana cara pengendaliannya nanti kita bahas satu persatu. Kemudian kita masuk ke OPT selanjutnya, penyakit. Apa tuh? Ya, belum. Kalau beluk itu menyerang di leher malai Pak ya? Ya. Setelah keluar malai. Iya. Enggak pasti di malai sih, di batang juga di bawah, tapi dia setelah keluar. Nanti hasil serangannya itu seperti bulu ayam yang sudah terpotong ya, seperti bulu ayam. Tahu kan? Seperti bulu ayam yang sudah nanti padinya putih gitu kan. Jadi kalau ditarik itu gampang, itu namanya beluk. Ditarik gampang, tak di leher juga tapi di pangkal juga serang. Oke, ngerti kan? Oke, kita lanjut dengan penyakit tanaman padi. Itu padi, bisa dipakai. Ini padi. Angkat lah ya, izin. Ini padi. Jadi kalau sundep, berarti ini belum ada nih. Belum ada nih. Berarti ginilah dia kondisinya kan. Berarti ini belum ada nih caknya kan. Ini belum ada. Jadi dia menyerang di bagian batang-batang ini sehingga tanaman kelihatan rusak gitu ya. Di dalam ini kuning atau di dalamnya bolong-bolong. Biasanya itu lubang-lubang ini ada lubangnya mengeluarkan cairan biasanya. Ada mengeluarkan cairan, apa namanya, sisa-sisa makanannya. Kemudian kalau beluk dia seperti ini. Dia sering menyerang di bagian leher. Malai. Kemudian di batang bawah sini. Di batang tengah juga. Di mana-mana dia suka sehingga tanaman ini gampang dicabut. Ini kuning, putih lah ya. Gampang dicabut. Itu adalah beluk. Sebagai sebagai pembawanya, induknya itu adalah HPP, hama putih. Hama putih palsu, hama putih yang ada ngengatnya nanti disuntik, suntik dalam nih, ya kan? Dan disuntiknya tinggalkan telur, dia pun mati. Ya kan? Dia pun mati. Udah mati ya kan? Dia ini anak-anak ini mulailah nakal-nakalan. Oke, bisa dimengerti kan? Oke. Kemudian kita masuk ke penyakit tanaman. Ada beberapa penyakit tanaman, salah satunya hawar daun, kresek, busuk leher. Kemudian penyakit tanaman gini. Kadang dia terjadi dari inang, terjadi dengan lingkungan, terjadi dan sebagainya. Sekarang yang perlu kita tanyakan, wereng itu kira-kira wereng itu menyerangnya sebagai hama atau sebagai penyakitnya? Wereng coklat lah. Kan sekarang wereng coklat lagi keluar-keluarnya di Rimau Bintang. Lagi banyak-banyaknya gitu. Lagi naik daun. Nah, kira-kira yang merusak itu werengnya atau apanya? Werengnya ya? Yang belum jadi itu loh, apa namanya? Wereng belum jadi? Telurnya? Bukan yang udah Imal. Bukan. Wereng. Ada yang tahu? Werengnya? Ada yang tahu wereng itu? Wereng itu menyerang tanaman, ya kan? Menghisap. Oke, betul Pak Walad. Jadi, mulai dari hamanya, werengnya, sampai dia sebagai fasilitas penyebarnya penyakit tungro. Sebagai inangnya juga, sebagai penyebarnya juga. Selain dari dia meresapi tanaman, makanya kalau udah tanaman diserang itu cepat dia
menyebarnya, terutama karena angin, Pak. Ya kan? Karena ada juga virus tungro itu kan menyebar gitu. Jadi cepat gitu. Dalam satu malam kadang-kadang bisa berhektar-hektar. Jadi makanya kalau penyakit wereng ini hama wereng ini juga diiringi dengan penyakit gitu. Jadi itu makanya bahaya sekali. Ini sudah terjadi, Pak. Dulu waktu ledakan pertama itu kalau tidak salah saya masih SD di Rimau Lintang. Di Rokan Hilir saya rasa belum ada kan, tapi di Rimau Lintang udah ada. Waktu itu saya masih SD. Zamannya Pak Soeharto presidennya. Saya kan nakal waktu kecil-kecil kan, sering main-main tuh di sawah, cari-cari ikan kan. Itu memang penyakit wereng ini memang dulu sudah pernah ada, tapi tidak sebanyak tahun 2020 ini. Itu hanya sekedar saja, begitu menyerang, dah dikendalikan sama petani, selesai, tak menimbulkan masalah, ya kan? Tapi sekarang di Rimau Lintang, khususnya di daerah bagian pesisir, itu meledak werengnya. Penyebabnya salah satunya adalah pembawaannya adalah paritas yang tidak tahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan menggunakan pupuk urea tadi. Inilah. Jadi rupanya hama itu suka yang lembut-lembut, ya kan? Yang renyah-renyah. Jadi semakin banyak kita menabur pupuk urea, semakin subur, semakin enak dia di sana. Wereng. Ini kita dianjurkan dalam konsep pengendalian hama dan penyakit, khusus aparatur, ya kan? Dari segi mata aparatur, maksudnya dari segi kita selaku aparatur. Kalau petani kan dianjurkan langsung mengendalikan, ya kan? Selaku pelaku utama tuh. Nah, kita kan dari sisi penyuluhnya, bagaimana tindakan kita di lapangan terhadap petani mendampingi pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama kita amati, Pak, kalau kita ngamati di lapangan kira-kira cuma sekedar lewat atau gimana, Pak? Bisa nggak dijelaskan, atau ibu-ibu lah. Ini kita kan mau ke lapangan, pas musimnya, musim tanaman sudah naik-naiknya, terus kita ke lapangan. Hanya sekedar lewatkah, bertanyakah, atau gimana? Ini petani, misalnya Bapak ini petani, Pak, sambil lewat saja, atau saya konsultasi ke Bapak selaku penyuluh, atau gimana? Atau dan lain-lainnya? Konsultasi. Lalu Pak, bagaimana tanaman Bapak selama ini gitu? Kemana Pak, apa perkembangan tanaman ini Pak, kira-kira ada penyakitnya? Oke, kira-kira ada kendala gitu ya? Kendala di lapangan Pak, kalau bisa kita bantu. Oke, ya gitu, bisa Pak, gimana? Iya, kalau kita ke lapangan sebenarnya kita nggak mau nemu dia, tapi kita nampak merekanya di situ, ya kita sapa. Ya. Mungkin kita tanya gimana pertumbuhan tanamannya Pak, ada kendala nggak? Misalkan ada kendala katanya, yang udah Bapak lakukan untuk mengendalikannya atau untuk pengendaliannya lah apa Pak gitu kan. Nah misalkan udah lakukan ini Bu, udah lakukan ini, gimana hasilnya Pak gitu loh. Istilahnya setiap dia memberikan jawaban, kita usahakan memberikan pertanyaan lagi. Supaya apa? Supaya kita juga sama-sama ngerti dan dia juga ngerti. Kalau kita terakhir jalan buntu, ya kita bilang aja lagi terakhir, ya udah Pak, ini PR untuk kami. Dan memang harus jadi PR, besoknya kita ke lapangan ya kita jawab lagi. Oke. Oke, berarti kita berarti kita ke lapangan, ya kan, jumpa petani, ngobrol-ngobrol, dan yang lebih tepatnya adalah kita amati. Bapak ya. Jadi yang lebih penting adalah ketika kita menemui petani di lapangan, mereka mengeluhkan terjadinya OPT, ya kan? Terjadinya OPT. Jangan sekali-kali kita langsung menyimpulkan bahwa Bapak harus begini, Bapak harus begitu. Bapak ini, Bapak kena itu. Jangan sekali, kita selaku petugas. Ingat ya. Berarti kita kan menggurui berarti kan. Pak, kata petani kan, ini hama saya kuning Pak. Ini kurang pupuk nih, jangan sesekali. Jangan sesekali. Itu kuncinya, kita ke lapangan. Tapi ajaklah mereka langsung terjun ke TKP. Langsung tengok, oh ini begini ya Pak, oh begini ya Pak, kemarin kenapa Pak, gini nih. Jadi barulah kita ambil kesimpulan, barulah kita pecahkan secara bersama-sama. Ya, jadi kita kalau ke lapangan jangan sesekali kita langsung memutuskan, ini Bapak harus pupuk, ini harus pakai racun ini Pak, ini pakai itu Pak, jangan sesekali, bahaya sekali. Tak mati gitu cari ke rumah. Kalau mati padinya, kalau tak mati hama oke lah,
Kalau langsung mati padinya kita rekomendasi apa jauh? Langsung parang naik ke rumah. Itu Pak satu rumus yang tak bisa kita langsung putuskan. Pengamatan hama dan penyakit, kita harus terjun ke lapangan secara langsung. Kemudian kalau kita ke lapangan melihat dari jalan, ini jalan. Itu petani, kemudian ada petani-petani, terus kita menyimpulkan dari jauh. Oh bagus Pak. Oh hijau Pak. Oh bagus Pak. Lalu kita pulang. Itu juga jangan sekali. Kita harus masuk ke lokasi Pak. Sawah kan harus masuk lokasi. Masuk. Ya kan kita amati secara seksama. Apabila terjadi kelihatan dari mata kita ada terbang ini, terbang itu, baru kita ambil tindakan. Baru kita sampaikan, baru kita selesaikan persoalan itu. Kadang-kadang kita masuk nih latah nih. Tengok lapangan kan, dah pulang. Nampak dari jauh hijau Pak, tapi begitu kita masuk ke tengah, gopong makan tikus. Hati ya. Itu salah satu konsep yang harus kita terapkan selaku aparatur. Amati, lihat secara kontinu, ya kan, minimal kalau kita nih ke lapangan melihat petani itu seminggu sekali misalnya kan. Kemudian kenali Pak, tadi kenali, udah kita amati, kenali penyakitnya apa, hamanya apa, penyebabnya apa, di mana ya kan, kapan menyerangnya, enak. Kemudian juga jangan lupa kita mengamati musuh alami, apakah masih seimbang atau tidak. Musuh alami tahu? Ada yang tahu musuh alami itu apa? Kasih pena Pak kalau yang udah tahu musuh alami. Musuh alami, ibu-ibu lah ya, ibu-ibu yang baru nih lah biar kita kasih apa? Musuh alami. Bu Maria. Pakai ini tak nampak? Musuh alami. Musuh alami. Musuh alami. Burung. Hama ya. Musuh alami. Burung. Musuh alami burung. Tikus. Musuh alami. Ular untuk tikus. Ular untuk tikus. Lanjut. Tadi udah disebutkan. Satu musuh alami, ular untuk tikus. Lagi. Ada lagi nggak? Itu aja. Pak siapa musuh alami Pak? Burung, ulat. Burung untuk ulat. Burung untuk ulat. Burung apa Pak? Burung malam. Burung iya sih makan ulat, tapi burung apa? Burung hantu. Pak Jumer. Belalang sombah. Belalang sombah. Pak Bonah dong Pak belalang sombah. Apa itu ya? Main silek itu. Oke, ini udah ada yang benar ya kan. Salah satu contohnya adalah ular untuk hama, untuk tikus tadi ya. Jadi pada dasarnya musuh alami adalah suatu predator yang memangsa hama sebagai pemakan ya. Yang memangsa hama untuk dimakan, untuk dikonsumsinya. Salah satu contohnya tadi ular memakan tikus. Terus apalagi ya kira-kira contohnya? Burung hantu, burung hantu. Tito alba ya kan? Tito alba. Itu kalau Tito alba itu jenis memang khusus burung hantu yang memangsa tikus bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dibunuh. Itulah hebatnya Tito alba. Dan binatang yang paling setia itu Pak Tito alba Pak. Paling setia, tak pernah selingkuh. Kalau mati pasangannya dia tak akan nikah lagi. Tito alba. Dia bisa menjangkau satu pasang itu sampai 50 hektar. Pokoknya kalau mati salah satunya dia tak akan menikah lagi. Itulah dia. Tito alba. Setia. Burung hantu. Dia kalau mangsa tikus bukan untuk makan aja, untuk dibunuh dah. Dia pun pokoknya dah dibunuh, dikumpul banyak-banyak dah, biarkan. Jadi binatang yang paling setia itu adalah Tito alba. Oke ya, salah satu contoh. Kemudian ada tomcat. Tomcat itu yang mencotok, yang warnanya merah-merah. Itu kalau mencotok itu bongkak. Mencotok. Tahu mencotok enggak? Menggigit, menyengat. Tomcat bukan tokek ya, tomcat. Tomcat ya. Nah, dulu yang lagi viral di Jawa masuk ke rumah-rumah lagi banyak itu meledak. Tomcat itu adalah salah satu musuh alami yang memangsa telur-telur maupun serangga-serangga kecil di lahan pertanian. Termasuk juga capung.
Kepik. Kepik nyerang apa, Bu? Bu Meli? Taunya kan kita kepik, kumbang kubah dan sebagainya. Sekarang dia sebagai predator apa? Bukan. Itu namanya Kepik gitu ya. kayak kura-kura itu loh ya. Oh, koksinolid. Itu. Koksinolid. Kayak itu, Bu. Dia makan apa kira-kira? Kayak bukan tomcat. Makan apa? Kutu-kutu kebul. Kutu kebul. Kemudian yang di telur-telur ya, yang kecil-kecil ya. Oke. Tadi makan apa? Tomcat dia makan telur-telur yang kecil-kecil. Bukan toket. Tomcat tulisannya. Iya. Warnanya merah. Orang pemerah tuh. Ya, merah-merah oren lah kan. Kadang dia merah, kadang dia oren. Suka dia lah. Tobak. Nah, itu musuh alami ya. Itu kemudian barulah kita kendalikan. Cara pengendalian ini tentu ada aturan-aturan main, ya kan? Kalau kita selaku aparatur harus bagaimana menyikapi dalam hal pengendalian. Pengendalian dilakukan setelah dianalisa dengan metode yang sesuai PHT. PHT itu apa? Pengendalian hama secara terpadu. Nanti ada tugas kelompok nih ya. Wah. Prinsip dasar pengendalian OPT secara terpadu yang pertama adalah budidaya tanaman sehat. Salah satunya tadi teknologi Jajar Legowo, itu budidaya tanaman sehat. Pemupukan yang berimbang, pengairan yang cukup, pengolahan lahan, dan lain-lain sebagainya. Salah satunya masuk dengan pemilihan varietas yang tahan. Nah, itu salah satu budidaya tanaman sehat untuk menghindari terjadinya serangan OPT. Kemudian ada ini ya, pengamatan dan pemantauan rutin. Ini tadi prinsip dasarnya. Pengamatan sangat penting diketahui secara dini ya, agar mengetahui secara dini kondisi tanaman yang dilakukan secara kontinu. Ya, kita amati terus tanaman supaya kita tahu lebih awal. Kemudian prinsip dasar pengendalian OPT secara terpadu yang ketiga, pemanfaatan musuh alami tadi. Jadi jangan langsung kita nampak hama langsung kita kendalikan. Kita tengok populasinya kan. Kalau seandainya memang bisa dikendalikan dengan musuh alami, kita kendalikan dengan musuh alami. Kemudian petani sebagai ahli PHT atau OPT. Petani diharapkan mampu mengembangkan konsep penerapan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu berdasarkan agroekosistem setempat, serta berwawasan lingkungan untuk pertanian yang berkelanjutan. Nah, inilah kadang harus kita doktrin juga petani ini. Jangan sampai terjadi di daerah Sumbawa ya kalau salah. Daerah Sumbawa itu dia pertanian tanaman padi yang cor-coran, yang jor-joran kalau tidak salah. Tas Sumbawa atau mana? Saya lupa ya. Saya pernah nengok videonya. Satu kampung itu dia memang komoditi padi dengan cara berlebihan sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka di sana. Ada anak lahir, baru lahir udah cacat. Kemudian bapak-bapaknya udah keriput-keriput sebelum waktunya ya. Pokoknya itulah. Komponen penting penerapan teknologi PHT. Yang pertama, pengendalian secara fisik. 7 komponen penting menerapkan PHT. Yang pertama, pengendalian secara fisik dapat dilakukan dengan cara fisik, ya kan? Pembakaran, pembasahan, pengeringan, light trap, radiasi, gelombang. Dan selanjutnya komponen penting dalam penerapan PHT ini konsep-konsep PHT ya. Pengendalian secara mekanik. Pengendalian hama secara mekanik tahu? Kasih pena lagi. Pengendalian hama secara mekanik. Mekanik berarti menggunakan apa nih? Alat-alat ya? Mekanik. Nangkap dengan? Oke lah, kita lanjutkan lah. Secara mekanik mungkin kita lihatkan dulu. Kita tanya lagi. Pengendalian secara kimia. Sekarang kan petani kita banyak mengendalikan hama itu secara kimia. Kira-kira gimana ya? Kira-kira
selaku aparatur kita mengendalikan hama secara kimia ini sebaiknya kapan itu? Kapan? Setelah diupayakan menggunakan agen hayati itu tidak terkendalian, baru dikasih insektisida yang kimia. Berarti alternatif terakhir. Berarti alternatif terakhir ya. Setelah kita melakukan upaya-upaya, namun tidak bisa atau masih diambang ekonomis, baru kita menggunakan bahan kimia. Bahan kimianya sesuaikan ya Bu ya? Iyalah. Oke. Wereng coklat itu sebaiknya kita basmikan dengan metode apa? Wereng coklat. Tadi kita bahas kan wereng coklat itu apa kan? Tapi membasminya gimana? Mengendalikannya. Ada yang bisa? Wereng coklat. Pak Sudir. Mengendalikannya. Yang lain cara mengendalikannya. Wereng coklat. Varietas tahan. Coba Pak. Selain dari varietas tahan, kemudian apa lagi? Kalau untuk wereng paling utama itu varietas tahan wereng kan ada tuh dikeluarkan sama instansi terkait varietas unggul tahan wereng PUTW ya. PUTW. Yang lain. Oke. Pak Rahidin bisa bantu Pak kasih pena Pak. Oke. Jadi salah satu teknik pengendalian hama wereng tadi adalah menggunakan varietas tahan wereng atau PUTW. Itu satu. Yang kedua, bisa menggunakan light trap. Ada yang tahu light trap itu apa? Light trap. Ada? Lampu perangkap. Berarti sifat wereng ini suka yang terang-terang ya. Jadi bisa kita menggunakan lampu perangkap yang bisa kita buat sendiri, baik itu melalui mesin diesel ataupun lampu pelito ataupun apa yang jelasnya terang-terang, bisa kita buat perangkap di lahan. Ini contohnya di Pematang Sikit ini ada nih. Ini satu ada di depan saung tani itu ada satu biji. Yang inilah bisa mengendalikan 5 hektar sekitar. Kalau ini diperbanyak tentunya kalau 5 hektar berarti kalau untuk 100 hektar berarti 25. Saya berapa? 20 kan? Nah, 20 cukup. Ini Pak kalau yang di dekat SPBU, yang dekat SPBU itu yang diuntungkan petani sekitarnya. Sebab hama kepinding, hama wereng larinya ke SPBU kalau malam hari. Jadi kan udah sampai sana kan bisa tergilas sama mobil maupun apa kan. Kemudian bisa memanfaatkan musuh alami hama wereng, salah satunya capung tadi, laba-laba, tomcat, kok, sinolet dan kumbang kubah. Ini ya banyak tapi tak nampak pula di situ. Ada pula yang tak tahu tomcat tadi, ada yang pernah nampak enggak? Yang penasaran? Tomcat. Yang belum tahu bisa ditengok sini, Pak. Tomcat. Dia bentuk badannya itu kayak semut, cuma di sininya ada warna oranye atau merah belakang ini. Nah, ini tadi ada penggerek batang padi yang kita bahas tadi. Penggerek batang padi ada 2 macam, ada yang beluk dan sundep ya. Cara pengendaliannya kira-kira bagaimana? Cara pengendaliannya sundep dan beluk sama-sama. Oke lah kita bikin penggerek batang tuh bagaimana cara pengendaliannya? Itu kan ada yang bawa itu kan kupu-kupu. Jadi kalau kupu-kupu ini dia ada sifat baiknya, ada sifat jahatnya. Jadi dia apa namanya? Waktu dia kecil dia dogil, ya kan? Dia dogil, jahit dia sebagai hama. Begitu dia dewasa, dia mulai taubat berpuasa, ya kan? Kemudian setelah berpuasa dia naik haji. Setelah naik haji baru dia mati. Apa sebab? Karena sifatnya ini kan sifat dari kupu-kupu, dia kan di fase dewasa, dia kan tak berbahaya kan? Dia tak mengganggu kan? Di fase dewasa, kupu-kupu putih.
Dia berbahaya itu ketika dia sudah menyuntikkan telur-telurnya di dalam tanaman, kemudian menetas, dan itulah yang menjadi hama. Hama penggerek, sundep dan beluk. Setelah dia menyuntikkan itu dia mati. Kupu-kupu itu mati sendiri dia. Itu makanya bilang tadi kan naik haji dia dah baik ya kan. Udah puasa dia jadi kepompong. Kalau udah jadi puasa itu dia nggak jahat lagi, dia udah diam diri di dalam tanaman tuh. Nah, begitulah dia ceritanya. Bagaimana cara pengendaliannya? Tentu dengan pola PHT, dengan melepaskan musuh alami, ya kan, menggenangkan air misalnya. Nah, kalau dengan menggunakan inseksida terakhir itu harus disesuaikan juga. Jangan nanti kita nampak kupu-kupu kita